Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa da'a bi da'watihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai dengan pagi hari ini Allah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus juga taufik, kemudahan yang Allah berikan sehingga kita bisa mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir ini dengan berbagai macam rangkaian ibadah. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan kita ini sebagai orang-orang yang sabiqum bil khairat, yang senang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak hanya muqtasid. Kalau muqtasid itu cukup yang wajib-wajib saja. Tapi kita tidak hanya cukup yang wajib, malah nambah dengan yang sunnah. Ya, kalau kita pikir-pikir Ramadan ini yang wajib itu cuman sholat 5 waktu, kemudian puasa, sama satu lagi zakat fitrah. Itu yang wajib. Yang lain-lainnya sunnah. Tapi alhamdulillah sejak mulai masuk awal bulan Ramadan, berbagai macam bentuk ketaatan bisa kita lakukan. Dari mulai sholat tarawih, kemudian santap sahur, kemudian tadarus Al-Quran, berbagi makanan buka puasa, kemudian apa lagi? Infak sedekah dan macam-macam. Berbagai macam amaliyah yang sunnah bisa kita laksanakan sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah Ramadan kita ini semakin lama semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita surah Al-Insyiqaq yang sudah kita mulai pada kesempatan bulan yang lalu. Kita sudah membahas ayat 1 sampai 15. Insyaallah pagi hari ini kita akan menyelesaikan ayat 16 sampai dengan 25. Betul ya? Al-Insyiqaq itu keberapa ya? Wah, keberapanya nggak hafal Pak Haji. Surah Al-Insyiqaq. Surat yang ke-84. Nah, silakan. Posisinya setelah surah Al-Mutaffifin kalau nggak salah. Ya. Di awal-awal juz 30 masih. Nah. Silakan dibuka jemaah sekalian. Kita baca dulu seperti biasa surah Al-Insyiqaq ayat 16 sampai 25. An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin. Nah, ketemu tuh Al-Insyiqaq. Sudah? Ya, urutan ke-84. Baik, kalau sudah ketemu, mari sama-sama kita awali dengan membaca
ta'awudz, kemudian kita lanjutkan surah Al-Insyiqaq ayat 16 sampai 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illalladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul adzim. Baik, ini melengkapi sebelumnya ayat 1 sampai 15 ya. Ini adalah ayat 16 sampai dengan ayat ke-25 dari surah Al-Insyiqaq. Sedikit review ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Surat ini ya, Allah turunkan pertama diawali dengan petikan hari kiamat. Idzas sama'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ketika kelak langit pasti akan terpecah belah ya, dan semua itu karena memang langit itu tunduk dan patuh kepada Allah yang menciptakannya dan pasti dia patuh. Wa idzal ardu muddat, bumi, wa alqat ma fiha wa takhallat, bumi akan dihamparkan, dibentangkan, diratakan, dan bumi akan memuntahkan semua yang ada di dalamnya ya, berupa jasad-jasad manusia yang telah mati dan terkubur di dalamnya sampai bumi itu kosong. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan semua itu juga karena bumi patuh kepada Sang Pencipta. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, ya, kalian pasti benar-benar akan beramal ya, sampai dengan kepayahan ya. Kadihun ila rabbika kadha, beramal sampai dengan kepayahan hingga kelak kalian pasti akan bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia di dunia enggak ada yang nganggur ya, yang nganggur pun sebenarnya sejatinya sedang beramal ya, dan semua pasti beramal sampai mati. Ada yang beramal baik, ada yang beramal buruk, dan semua pasti mati. Kalau mati kembalinya pasti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka kelak pada hari kiamat barang siapa yang diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, berarti selama di dunia dia banyak berbuat kebaikan, beramal ibadah, melakukan kesalehan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, di akhirat saat dihisab akan dihisab dengan hisab yang ringan, yaitu apa dihisab yang ringan kemarin Pak? Tidak diteliti secara mendetil setiap amalnya. Kitab itu diberikan begitu saja hingga kemudian dia diizinkan masuk ke dalam surga ya. Maka sudah kita sampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, kata Rasul kepada istrinya, kalau seandainya manusia itu benar-benar dihisab dengan hisab yang sesungguhnya, manusia itu pasti celaka.
Artinya menunjukkan bahwa masuk surganya orang yang beriman, yang mendapatkan hisab yang ringan itu benar-benar atas dasar karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kita kemarin belajar doa, Pak, doa minta hisab yang ringan. Gimana doanya? Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Kalau itu yang didapatkan, maka dia akan masuk surga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan berbalik kembali kepada keluarganya dalam kondisi bahagia. Masuk surga bareng-bareng dengan keluarganya yang beriman. Istrinya, anaknya, orang tuanya, saudaranya, ketemu lagi di surga. Karena mereka orang-orang yang beriman. Tapi sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang kelak catatan amalnya diberikan dari balik punggungnya dengan tangan kiri, dari balik punggungnya, berarti terbalik dia menerimanya. Ini menandakan di dunia orang ini banyak durhakanya, banyak bangkangnya, bahkan bisa jadi memang nggak beriman sama sekali. Ya. Fasaufa yad'u thubura, maka kelak dia pasti akan berseru, celakalah kami. Waduh, celaka saya hari ini. Waduh, rugi saya hari ini. Iya, penyesalan pada hari kiamat tidak ada gunanya. Kalau di dunia menyesal masih bisa diperbaiki. Ya. Karena itu sangat terkenal perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali atau Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kelak kalian akan dihisab di akhirat. Umar bin Khattab kalau tidak salah. Fa innal yauma amalun bila hisab. Hari ini saat kita masih di dunia, kita punya kesempatan beramal dan belum ada hisab. Tapi kalau sudah besok di akhirat, hisabun bila amal. Kelak di akhirat yang ada hanya hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Ya. Nah, ini karenanya hidup kita di dunia yang sesaat ini harus kita manfaatkan. Fasaufa yad'u thubura, mereka pasti akan berseru, celakalah kami, wa yasla sa'ira, hingga akhirnya masuk ke dalam neraka sa'ir. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu dia di dunia hidup sama keluarganya senang, bahagia. Senangnya sudah dihabisin di dunia. Ya. Innahu dhanna alla yahur, saking senangnya dia mengira kebahagiaan itu tidak akan sirna. Ya. Kebahagiaan dikira tidak akan berlalu. Ya. Bala inna rabbahu kana bihi basira, benar sesungguhnya Tuhannya benar-benar amat sangat memperhatikan kondisinya. Inilah ayat 1 sampai dengan 15 sudah memberikan kepada kita hentakan tentang kejadian kiamat dan akhir daripada cerita dan kisah anak manusia. Tempat kembalinya antara dua tempat, Pak. Ya, imma ke surga, imma ke neraka. Tinggal kita pilih masing-masing sesuai dengan keinginan kita. Lalu, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala bersumpah 16, 17, 18. Fala uqsimu bisyafaq. Maka aku bersumpah dengan syafaq. Syafaq itu warna kemerahan di waktu senja, di arah barat saat menjelang atau saat terbenamnya matahari. Ya. Demi, kalau orang bilang mega merah. Ya, nanti kalau dibilang mega merah bahaya, kiranya partai politik. Padahal nggak ada kaitannya ini. Ya. Fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah dengan warna merah di waktu senja. Wal laili, dan demi malam, wa ma wasaqa, dan apa saja yang diselubungi oleh waktu malam.
Ya. Nah, ini para ulama tafsir mengatakan fala uqsimu bisyafaq, ini Allah bersumpah dengan waktu siang seluruhnya sampai jelang malam. Ya. Baru kemudian walaili, demi malam, wa mawasak, dan semua yang berkumpul di waktu malam. Ya. Ada makhluk-makhluk tuh yang ngumpulnya kelihatannya waktu malam. Bintang, bulan, ya, apalagi Pak? Ya macam-macam. Ada makhluk-makhluk yang munculnya keluarnya itu kalau sudah mulai malam. Kalau sudah masuk waktu maghrib, anak-anak kecil suruh nahan di rumah. Kenapa? Ini waktunya setan muncul. Makanya kalau film horor itu mesti gelap-gelap. Film horor terang-terang, itu setan kesiangan gitu. Ya. Walaili wa ma wasaq. Ya. Demi waktu malam dan semua yang berkumpul di waktu malam, baik berupa bintang, binatang, ya, kegelapan dan lain sebagainya. Wal qamari, dan demi bulan, idza tasaqa, apabila telah sempurna cahayanya, sempurna bentuknya hingga dia membentuk apa? Purnama. Ya. Wal qamari idza tasaqa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan ketiga makhluk ini karena ketiga makhluk ini bagian daripada kekuasaan Allah yang mereka ini mengalami perpindahan dari satu fase